Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Persamaan logaritma. Persamaan logaritma adalah persamaan yang memuat logaritma yang basis atau numerusnya itu berupa suatu fungsi, di mana fungsinya itu misalnya fx. Fx itu bentuknya bisa bermacam-macam, bisa saja fx-nya itu hanya x saja, bisa juga bentuk yang lebih kompleks, misalnya fx-nya x kuadrat dikurangi x, dan seterusnya. Kemudian, untuk menyelesaikan persamaan logaritma harus diingat sifat-sifat logaritma. Selain itu, kalian juga perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama, log kuadrat X itu tidak sama dengan log X kuadrat ya. Jadi kedua hal ini berbeda. Kalau log kuadrat X itu maksudnya adalah log X kali log X atau log X dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan adalah semuanya, log X-nya. Tapi kalau log X kuadrat itu maksudnya yang dikuadratkan hanya X-nya saja. Atau seperti ini, log dalam kurung X kuadrat. Kemudian, kalian harus ingat selalu syarat basis dan numerus. Ingat, misalnya kita punya A log fx, di mana di sini basisnya A dan numerusnya fx. Bentuk ini hanya terdefinisi jika basisnya itu atau A-nya itu lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, kemudian numerusnya atau fx-nya itu lebih besar dari 0. Jadi ini adalah syarat untuk basis dan numerus. Selanjutnya untuk bentuk-bentuk dari persamaan logaritma ini dibagi menjadi 5 bentuk. Untuk bentuk yang pertama, bentuk umumnya adalah A log fx sama dengan P. Syaratnya tetap syarat basis dan numerus ya. Syarat basisnya itu A atau basisnya harus positif dan tidak sama dengan 1. Kemudian syarat numerusnya itu fx-nya harus positif. Kemudian untuk contohnya, perhatikan. Misalnya kalian diminta menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. Yang A, 2 log X sama dengan 3. Nah, di sini basisnya itu 2. Kemudian numerus atau fx-nya adalah X. Kemudian P-nya di sini konstantanya adalah 3. Perlu kalian perhatikan di sini basisnya itu 2. Jadi tanpa kita ngecek syaratnya udah ketahuan, oh ini basisnya memang memenuhi karena basisnya udah positif dan tidak sama dengan 1. Nah, nanti yang perlu kita cek syaratnya berarti tinggal numerusnya saja. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan apa sih untuk menyelesaikan bentuk persamaan yang seperti ini? Langkahnya adalah kedua ruasnya kalian buat menjadi bentuk log semua. Yang kiri kan udah 2 log X. Nah, 3 ini kita buat menjadi log yang basisnya itu 2. Karena kita pakai di sini yang kiri basisnya udah 2. Jadi yang kanan kita buat menjadi bentuk log yang basisnya 2. Nah, 3 itu 2 log berapa sih? Kita punya 3 itu kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Jadi kan ini 2 log 2 pangkat 3 ini kan tidak lain sama dengan 3. Nah, 2 log 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 2 log 8. Sekarang kita punya 2 log X sama dengan 2 log 8. Nah, di sini kan basisnya udah sama, kita tinggal sama dengan kan numerusnya. Jadi kita punya X sama dengan 8. Nah, kalau sudah ketemu X-nya sama dengan 8, kalian harus cek syarat numerus. Kira-kira untuk X sama dengan 8 ini, memenuhi nggak sih syarat numerusnya? Kita ingat, numerusnya tadi adalah X. Jadi kita cek syaratnya. Nah, di sini ada keterangan karena basisnya udah 2, sudah dapat dipastikan bahwa syarat basisnya terpenuhi. Nah, untuk yang numerusnya adalah X. Syarat numerus tadi kan harus positif, berarti X lebih besar dari 0. Kemudian, untuk X sama dengan 8, kita cek apakah dia memenuhi syarat numerus. Untuk X sama dengan 8, berarti kan numerusnya sama dengan 8 juga, karena numerusnya juga X. Numerusnya sama dengan 8, 8 itu kan lebih besar dari 0. Artinya memenuhi. Nah, karena X sama dengan 8 itu memenuhi syarat numerus, maka X sama dengan 8 adalah penyelesaian. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal yang isinya 8. Selanjutnya, masih pada bentuk yang pertama, kita masuk ke contoh yang B. Log X kuadrat sama dengan 2. Di sini basisnya tidak ditulis, artinya basisnya adalah 10. Jadi maksudnya adalah 10 log
x kuadrat sama dengan 2. Seperti tadi, karena basisnya di sini berupa bilangan sama dengan 10, jadi nanti kita tidak perlu mengecek syarat basisnya, cukup mengecek syarat numerusnya. Karena basisnya udah jelas itu memenuhi ya 10. Kecuali nanti kalau di soal itu basisnya berupa variabel misalnya x atau apa, nah kalian harus cek syarat basisnya. Oke, kita kembali ke soalnya. Log x kuadrat sama dengan 2, itu artinya kan 10 log x kuadrat sama dengan 2. Langkah pertama untuk menyelesaikannya sama seperti tadi, kita buat kedua ruas kiri dan kanan itu menjadi bentuk log semua. Yang kiri kan udah log, yang kanan kita buat menjadi log, di mana basisnya sama dengan basis yang kiri. Yang kiri tadi kan basisnya 10, jadi yang kanan kita harus buat menjadi bentuk log yang basisnya 10. Jadi 2 itu adalah 10 log berapa sih? Nah, kita punya 10 log x kuadrat sama dengan 10 log 10 pangkat 2. Jadi gampangannya, kalau mau mengubah bentuk ini, 2-nya ini ditaruh di pangkat, kemudian ini basis dan kemudian yang dipangkatkan di sini itu adalah bilangan yang sama, dan basisnya itu mengikuti basis dari ruas kirinya. Seperti itu. Nah, sekarang karena basisnya udah sama-sama 10, kita tinggal sama dengankan numerusnya, yaitu x kuadrat sama dengan 10 kuadrat, atau x kuadrat sama dengan 100. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, x kuadrat sama dengan 100, itu artinya x-nya bukan cuma 10, tapi bisa 10, bisa juga negatif 10. Kemudian, kita cek syarat. Karena basisnya sama dengan 10, syarat basisnya terpenuhi ya, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian untuk syarat numerusnya kan adalah x kuadrat. Syarat numerus adalah positif, x kuadrat harus positif. Kita cek untuk kedua kemungkinan x ini. Untuk yang x sama dengan 10, numerusnya kan x kuadrat sama dengan 100, positif. Oh, berarti x sama dengan 10 memenuhi. Kemudian untuk x sama dengan negatif 10, numerusnya x kuadrat sama dengan 100 juga, positif, berarti juga memenuhi. Jadi kedua nilai x-nya ini memenuhi, sehingga HP-nya adalah kurung kurawal yang isinya negatif 10 dan 10. Selanjutnya masih pada bentuk yang pertama, tapi untuk contoh yang ketiga, yaitu contoh yang C, 3 log x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 1. Sama seperti contoh sebelumnya, di sini basisnya sudah berupa konstanta dan sudah pasti memenuhi syarat, sehingga nanti yang tinggal dicek itu yang numerusnya. Kemudian cara menyelesaikannya sama seperti tadi, kedua ruas kita buat menjadi bentuk log. Ruas kanannya ini kan 1, kemudian basis di ruas kirinya kan 3, berarti nanti ruas kanannya kita buat menjadi 3 log 3 pangkat 1, dimana 3 pangkat 1 itu kan sama dengan 3, jadi saya bisa tuliskan 3 log x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 3 log 3, jadi pangkat satunya kan nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Kemudian karena basisnya sudah sama, kita tinggal samakan numerusnya, x kuadrat kurangi 1 sama dengan 3. Berarti kalau kedua ruas kita tambahkan 1, hasilnya adalah x kuadrat sama dengan 4. Nah, ini ketemu lagi bentuk seperti ini. Nilai x-nya adalah 2 dan negatif 2. Jadi bukan hanya 2 saja. Negatif 2 kan kalau dikuadratkan juga hasilnya 4. Jadi x-nya adalah 2 dan negatif 2. Kemudian selanjutnya kita cek syaratnya. Untuk yang basis kan sudah pasti terpenuhi karena basisnya 3. Nah, sekarang untuk yang numerusnya kan ada variabelnya ini x kuadrat kurangi 1. Syarat numerus kan harus positif, berarti x kuadrat kurangi 1 harus positif. Nah, kita cek untuk yang x sama dengan 2 dulu. Kita masukkan ke sini, kalau x sama dengan 2, numerusnya hasilnya kan 3. 3 kan positif, oh berarti memenuhi. Kemudian untuk yang x sama dengan negatif 2, kita masukkan ke numerusnya juga 3. 3 juga positif dan memenuhi juga, sehingga kedua nilai x ini memenuhi syarat numerus. Jadi HP-nya adalah negatif 2 dan 2. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua, bentuk umumnya adalah A log fx sama dengan A log gx. Jadi basisnya sama A, kemudian numerusnya itu fungsinya berbeda, yang satunya fungsinya fx, yang satunya fungsinya gx. Di sini kedua ruas bentuknya sudah log.
Kemudian syaratnya masih sama, syaratnya adalah syarat basis dan syarat numerus. Syarat basis harus positif dan tidak sama dengan 1, numerusnya harus positif. Dan ingat, karena numerusnya di sini ada 2, yang harus dicek ya berarti dua-duanya harus dicek apakah positif apa enggak. Kemudian untuk contoh soalnya, tentukan HP persamaan berikut. Yang A, 2 log X ditambah 2 log X dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, kalian ingat, karena tadi bentuk umumnya itu kedua ruas harus bentuk log, ya berarti ini yang 3 ini harus kita buat ke bentuk log dulu supaya bisa memenuhi bentuk yang kedua ini. Cara mengubahnya seperti tadi, basisnya kita sesuaikan dengan basis yang di ruas kiri. Basisnya kan 2, berarti 3-nya kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk yang ruas kirinya juga kita sederhanakan ya. Ini kan ada penjumlahan log. Penjumlahan kan kita bisa ubah menjadi seperti ini. Lognya jadi 1 saja, kemudian X sama X negatif, X sama X dikurangi 2-nya dikalikan. Jadi kita punya 2 log X kali X kurangi 2 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, sekarang bentuknya kan sudah mirip dengan bentuk umum ini. Kita tinggal sama dengankan numerusnya. Karena basisnya kan juga sudah sama. Sehingga ini, maaf, kita sederhanakan dulu ya. Jadi 2 log X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 2 log 8. Baru, nah di sini numerusnya kita samakan. Karena basisnya udah sama, numerusnya disamakan. X kuadrat kurangi 2X sama dengan 8. Kemudian ini kan bisa kita buat ruas kanannya 0 menjadi X kuadrat kurangi 2X kurangi 8 sama dengan 0. Ini kan bentuk persamaan kuadrat. Untuk menentukan nilai X-nya kita harus faktorkan. X kurangi 4 kali X tambah 2 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya bisa 4 atau negatif 2. Nah, untuk kedua nilai X ini kita perlu cek syarat. Untuk yang basisnya kan sudah pasti memenuhi. Nah, sekarang untuk yang syarat numerus. Numerusnya itu kan ada 2, ada X dan ada X kurangi 2. Jadi kalau yang di bentuk umum ini tadi, numerusnya adalah fx dan gx-nya. Tapi ternyata setelah di soal, itu numerusnya ada di ruas kiri semua. Jadi intinya itu, asalkan kita menemukan ada numerus yang berupa suatu fungsi atau mengandung peubah, itu kita harus cek syarat numerusnya. Di sini kan numerusnya ada X dan ada X kurangi 2. Walaupun itu di ruas kiri semua. Jadi kita harus cek semuanya. X harus positif, kemudian yang kedua X kurangi 2 juga harus positif, atau dengan kata lain X lebih besar dari 2. Jadi di sini ada 2 syarat, X-nya harus positif dan X-nya harus lebih besar dari 2. Kemudian dari kedua nilai X yang kita punya, 4 dan negatif 2, yang mana yang memenuhi kedua syarat ini? Syaratnya harus positif dan lebih dari 2. Tentunya kalau X sama dengan negatif 2 kan nggak memenuhi kedua syarat ini, berarti X sama dengan negatif 2-nya nggak masuk. Sedangkan kalau untuk yang X sama dengan 4, itu kan memenuhi ya. X sama dengan 4 kan positif dan lebih besar dari 2, sehingga dia memenuhi syarat 1 dan 2. Nah ini, untuk yang X sama dengan negatif 2 kan nggak masuk. Sehingga HP-nya kita adalah kurung kurawal yang isinya 4 saja. Selanjutnya masih pada bentuk yang kedua, untuk contoh yang B, log X ditambah 2 ditambah log 2 sama dengan log 16X. Di sini ada log double, itu maksudnya log X ditambah 3 itu hasilnya berapa, kemudian dilogkan lagi. Nah, untuk menyelesaikan ini, pertama kita sederhanakan dulu bentuknya, mulai dari yang ruas kiri dulu ya. Ini kan ada penjumlahan logaritma. Kalau kita buat lebih sederhana kan menjadi seperti ini. Jadi log dari log X ditambah 3 dikali 2 sama dengan log dari log 16X. Kemudian di sini karena sudah kedua ruasnya bentuk log dan basisnya sama yaitu 10, kita sama dengankan numerusnya. Jadi numerusnya di sini, yang ruas kiri ini adalah numerus, kemudian yang ruas kanan ini adalah numerus. Jadi seperti ini, log X tambah 3 dikalikan 2 sama dengan log 16X. Ini duanya itu dikalikannya adalah setelah dilogkan. Nah kemudian supaya lebih
bagus bentuknya, duanya saya taruh di depan, menjadi 2 kali log X ditambah 3 sama dengan log 16X. Kemudian ada perkalian di depan, itu kan berdasarkan sifat logaritma, dia akan menjadi ini, pangkat ya, pangkat dari numerus. Jadi log X tambah 3 dikuadratkan sama dengan log 16X. Nah sekarang ini juga menjadi bentuk logaritma, keduanya sudah logaritma dan basisnya sudah sama, kita tinggal sama dengankan numerusnya. Sehingga kita peroleh X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 16X. Nah ini kita uraikan dulu. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 16X, lalu kedua ruas kanannya kita buat menjadi 0 dengan cara mengurangi 16X, sehingga hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 10X ditambah 9 sama dengan 0. Nah ini kan menjadi bentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan menjadi X dikurangi 9 dikalikan X dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga nilai X nya adalah 9 atau 1. Kemudian selanjutnya kita cek untuk syarat numerusnya, karena kalau yang basisnya kan sudah 10 sehingga sudah pasti terpenuhi. Sekarang untuk yang syarat numerus, kita lihat numerusnya ada siapa saja di sini. Numerusnya adalah X ditambah 3, berarti X ditambah 3 harus lebih besar 0 atau X lebih besar dari negatif 3, itu syarat yang pertama. Kemudian numerus yang lainnya adalah 16X. 16X lebih besar dari 0 atau X lebih besar dari 0, itu adalah syarat yang kedua. Nah dari sini kita lihat syaratnya X itu harus lebih besar 0 dan lebih besar dari negatif 3. Kalau diperhatikan nilai X yang kita peroleh 9 dan 1 itu memenuhi kedua syarat ini, sehingga penyelesaian kita atau himpunan penyelesaian kita, yang diminta kan bukan penyelesaian ya, yang diminta adalah himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian kita adalah HP sama dengan kurung kurawal 1 dan 9. Selanjutnya untuk bentuk yang ketiga, yaitu ini bentuk umumnya adalah A log fx sama dengan B log fx. Jadi basisnya berbeda, numerusnya sama dan merupakan suatu fungsi yaitu fx. Syaratnya A-nya nggak boleh sama dengan B, jadi untuk menjamin bahwa basis dari kedua ruasnya ini berbeda. Karena kalau sama, misalnya aja A log fx sama dengan A log fx, ya memang keduanya sama. Kemudian untuk cara penyelesaiannya, fx-nya sama dengan 1. Kenapa seperti itu? Jadi kalau A sama B-nya beda, A log 1 sama B log 1, berapapun kalau dilogkan 1 kan hasilnya berapa? Berapa dipangkatkan A dipangkatkan berapa supaya jadi 1? B dipangkatkan berapa supaya jadi 1? Jawabannya kan sama-sama 0. Jadi ruas kiri sama ruas kanan hasilnya sama, yaitu 0. Sehingga ini akan memenuhi jika fx-nya sama dengan 1. Untuk contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari soal ini. 2 log X kuadrat kurangi X kurangi 1 sama dengan 3 log X kuadrat kurangi X kurangi 1. Untuk basisnya sudah pasti memenuhi ya. Kemudian karena ini sudah sesuai dengan bentuk yang ketiga, cara penyelesaiannya adalah fx-nya kita sama dengankan 1. Fx-nya adalah numerusnya. Jadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 kita sama dengankan 1. Ini ya. Nah ini. X kuadrat kurangi X kurangi 1 sama dengan 1. Kita buat ruas kanannya 0, sehingga X kuadrat kurangi X kurangi 2 sama dengan 0. Ini kan merupakan bentuk kuadrat. Kita faktorkan X kurangi 2 kali X tambah 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X-nya adalah 2 atau negatif 1. Nah sampai di sini, mengapa kita tidak perlu mengecek syarat numerus? Kalau basisnya kan memang sudah pasti memenuhi. Kenapa numerusnya tidak perlu dicek? Karena di sini memang kita sudah menyamadengankan numerusnya itu 1. Kalau numerusnya memang kita sudah buat 1, ya pasti memenuhi syarat numerus, sehingga tidak perlu dicek lagi. Jadi himpunan penyelesaian kita adalah kurung kurawal yang isinya negatif 1, kemudian 2. Selanjutnya untuk bentuk yang keempat, fx log gx sama dengan fx log hx. Di sini basis maupun numerusnya semuanya merupakan suatu fungsi, sehingga nanti kita perlu mengecek syarat
baik basis maupun numerusnya. Basisnya kan fx, numerusnya adalah gx dan hx. Semuanya harus dicek. Kemudian diperhatikan di sini basisnya kan sama-sama fx. Nah, kalau ada basis yang sama ya cara penyelesaiannya kita sama dengankan numerusnya, sehingga cara penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx. Untuk contoh soalnya, tentukan HP dari x log x ditambah 3 ditambah x log 4 sama dengan 2. Nah, di sini kedua ruas kita buat menjadi bentuk log dulu. Nah, seperti ini. Jadi kan basisnya kita punya x. Jadi ruas kanan ini kita buat menjadi bentuk log yang basisnya x. Duanya kan menjadi pangkat. Jadi x log x pangkat 2. Sedangkan untuk yang ruas kiri ini kan ada tanda penjumlahan, kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. X log x tambah 3 kali 4. Ingat ini dikurung karena dikali dulu baru kemudian dilogkan. Nah, kalau kalian tadi lihat di awal di sini bentuknya belum seperti bentuk keempat, tapi setelah kita ubah-ubah ternyata bentuknya sudah sama seperti yang bentuk keempat. Sehingga kita bisa menggunakan cara penyelesaiannya ini, gx sama dengan hx. Gx-nya adalah ini, x tambah 3 kali 4, hx-nya adalah x kuadrat. Atau kita kalikan dulu ya untuk yang gx-nya. X tambah 3 kali 4 kan menjadi 4x tambah 12. Nah, sekarang bentuknya sudah sama seperti bentuk umum yang bentuk 4 ini. Sehingga kita bisa menggunakan cara penyelesaian gx sama dengan hx. Gx-nya adalah numerus yang kiri, hx-nya adalah numerus yang kanan. Sehingga 4x ditambah 12 sama dengan x kuadrat. Kemudian kita buat menjadi salah satu ruasnya menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. X kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, hasilnya adalah x kurangi 6 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga nilai dari x-nya adalah 6 atau negatif 2. Kemudian kita perlu mengecek syaratnya. Syaratnya di sini ada syarat basis dan ada syarat numerus. Untuk yang syarat basisnya kan adalah x. Syarat basis adalah harus lebih besar 0 dan tidak sama dengan 1. Sehingga x harus lebih besar 0 dan x tidak sama dengan 1. Kemudian untuk syarat numerusnya adalah yang merupakan fungsi. Numerusnya adalah x ditambah 3 harus lebih besar 0 karena numerus harus lebih besar 0, atau dengan kata lain x lebih besar dari negatif 3. Kemudian kita cek dari kedua nilai x ini, 6 dan negatif 2, yang memenuhi syarat semua ini yang mana? Untuk yang 6 dulu. 6 itu lebih besar dari 0, iya. Tidak sama dengan 1, iya. Lebih besar dari negatif 3, iya. Berarti 6 memenuhi ketiga syarat. Sedangkan untuk yang negatif 2, untuk yang syarat 1 saja sudah tidak terpenuhi, sehingga negatif 2 bukan penyelesaian. Jadi HP kita adalah kurung kurawal yang isinya hanya 6 saja. Selanjutnya untuk bentuk yang kelima adalah bentuk yang dikembalikan ke bentuk persamaan kuadrat. Caranya nanti dengan pemisalan A log fx-nya kita sama dengan kan P. Jadi nanti persamaan kuadratnya itu dalam P. Ingat, di sini kalian harus tetap memperhatikan syarat basis dan numerus. Untuk contoh soalnya, tentukan HP dari yang A ya, 3 log kuadrat X dikurangi 2 kali 3 log X sama dengan 3. Nah, dari bentuknya ini udah ketahuan ini. Kira-kira yang saya mau misalkan P itu yang mana ya? Sudah pasti 3 log X-nya. Nah, kita misalkan 3 log X sama dengan P, sehingga bentuknya akan menjadi P kuadrat dikurangi 2P sama dengan 3, atau P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, hasilnya adalah P dikurangi 3 dikali P ditambah 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai P-nya adalah 3 atau negatif 1. Sampai di sini belum selesai ya, karena variabel kita adalah X. Jadi kita cari sampai X. Untuk yang P sama dengan 3 itu kan berarti 3 log X sama dengan 3. Jadi nilai X-nya adalah 27. Kan bentuk ini kan kalau misalnya kita ubah ke bentuk pangkat, 3 log X sama dengan 3 itu kan tidak lain adalah 3 pangkat 3 sama dengan X. Jadi X-nya adalah 3 pangkat 3 yaitu 27.
Kemudian untuk yang P sama dengan negatif 1, 3 log X sama dengan negatif 1, jadi X-nya adalah 3 pangkat negatif 1, sama dengan 1/3. Kemudian ingat syarat basis dan numerus. Basisnya di sini sudah berupa konstanta sama dengan 3, jadi sudah pasti terpenuhi, sedangkan untuk numerusnya adalah X. Numerus harus positif, jadi X harus lebih besar dari 0. Nah, untuk kedua nilai X ini, 1/3 dan 27 ini, semuanya kan lebih besar dari 0. Jadi keduanya memenuhi syarat numerus. Jadi HP kita adalah 1/3, kurung kurawal yang isinya ini 1/3 ya, isinya 1/3 dan 27. Untuk selanjutnya masih pada bentuk yang kelima, tapi untuk contoh yang B, yaitu 4 log X dikuadratkan dikurangi 2 log akar X dikurangi 3/4 sama dengan 0. Nah, dari sini mungkin kita masih kesulitan menentukan P-nya yang mana, karena di sini ada bentuk 4 log X, ada 2 log akar X. Nah, untuk itu kita perlu menguraikan bentuk logaritmanya. Misalnya seperti ini. Jadi untuk yang 4 log X, ini kan sama dengan 2 kuadrat log X ya. 2 kuadrat log X itu kan pangkatnya basis itu bisa menjadi pembagian di depan sini. Jadi 1/2 kali 2 log X. Ingat sifat logaritma. Kemudian yang sebelah sini 2 log akar X itu kan sama dengan 2 log X pangkat setengah. Nah, pangkatnya numerus itu juga bisa menjadi pangkatnya numerus itu bisa menjadi perkalian di depan sini. Nah, tadi kan pangkatnya setengah, ya udah berarti setengah dikali 2 log X. Jadi ingat kalau pangkatnya basis itu jadi pembagian, jadi ini dibagi 2. Kemudian kalau pangkatnya numerus itu menjadi perkalian. Nah, ini karena pangkatnya setengah ya berarti dikali setengah. Kemudian dikurangi 3/4-nya tetap sama dengan 0-nya tetap. Dari sini kita bisa mengetahui kira-kira yang mau saya misalkan P itu yang mana. Ternyata P-nya adalah setengah kali 2 log X. Sehingga kita punya P kuadrat dikurangi P dikurangi 3/4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita bentuk supaya nggak ada bentuk pernya dulu. 4P kuadrat dikurangi 4P kurangi 3 sama dengan 0. Jika difaktorkan menjadi 2P tambah 1 dikali 2P kurangi 3 sama dengan 0. Sehingga kita punya P-nya adalah negatif setengah atau P-nya 3, atau P-nya 3/2. Nah, kemudian ini kan baru P. P tadi kan setengah kali 2 log X. Untuk P yang sama dengan negatif setengah berarti kan setengah kali 2 log X sama dengan negatif 1/2. Berarti kan 2 log X-nya sama dengan negatif 1. Berarti nilai X-nya adalah 2 pangkat negatif 1 atau 1/2. Sedangkan untuk yang P sama dengan 3/2, maka setengah kali 2 log X sama dengan 3/2 atau 2 log X-nya sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau 8. Nah, sampai di sini silahkan kalian coba cek syarat untuk basis dan numerusnya. Nah, untuk basisnya, di sini kan basisnya sudah konstanta, jadi tidak perlu dicek. Sedangkan untuk numerusnya kalian perlu cek. Di sini ada X, di sini ada X, kemudian di sini ada akar X. Jadi yang kalian cek adalah X-nya harus positif dan akar X harus positif. Kalau kita perhatikan X-nya setengah dan 8. Dua-duanya memenuhi bahwa dia harus positif dan akarnya juga positif. Karena akar itu selalu positif ya. Maksudnya akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 atau akar X itu selalu positif. Nah, karena keduanya memenuhi, maka himpunan penyelesaian kita adalah kurung kurawal yang isinya 1/2 dan 8. Demikian pembahasan persamaan logaritma. Untuk mengembangkan kompetensi kalian, silahkan dikerjakan tugas mandiri pada modul fungsi eksponen dan logaritma yang terkait dengan soal-soal persamaan logaritma. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.